Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Ismail Kurnia, mata pelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas tentang energi. Adapun materi pembelajaran yang akan kita pelajari itu ada 3. Materi pertama, materi kedua, materi ketiga. Materi pertama, kita akan bahas tentang energi potensial. Materi kedua, kita akan bahas tentang energi kinetik. Materi ketiga, kita akan bahas tentang energi mekanik. Mari kita bahas satu persatu. Materi pertama, energi potensial. Sebelum kita bahas energi potensial, maka kita harus tahu dulu apa itu energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi sebelum kita berusaha, kita harus punya energi terlebih dahulu. Energi termasuk besaran turunan. Nah, besaran turunan itu terdiri dari besaran pokok. Maka energi terdiri dari 3 besaran pokok, yaitu besaran panjang, besaran massa, besaran waktu. Satuan energi dalam SI adalah Joule. Energi ada 3, yaitu energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisi atau kedudukannya. Perhatikan gambar berikut. Anggap ini adalah gambar sebuah gedung dengan ketinggian H. Kemudian di atas gedung itu diletakkan sebuah truk bermassa M. Nah, untuk menghitung energi potensial yang ada pada truk tersebut, dapat dihitung menggunakan rumus EP sama dengan M kali G kali H. Apa itu M? M itu adalah massa benda, satuannya kilogram. Apa itu G? G itu adalah percepatan gravitasi bumi, nilainya 10 meter per sekon pangkat 2. Apa itu H? H itu adalah ketinggian benda. Nah, maksudnya ketinggian benda dari permukaan bumi ya. Satuannya meter. Sedangkan EP sendiri adalah energi potensial, satuannya Joule. Besar energi potensial dipengaruhi oleh massa dan ketinggian posisi benda. Perhatikan gambar berikut. Anggap ini adalah sebuah gedung dengan ketinggian H. Kemudian di atas gedung itu diletakkan 2 benda. Benda pertama itu adalah truk, benda kedua adalah mobil sedan. Kita tahu massa truk itu jauh lebih besar daripada massa mobil sedan. Nah, dari rumus yang ada tadi, kita dapat mengetahui bahwa energi potensial berbanding lurus dengan massa benda. Nah, di kasus ini, truk dan mobil berada pada ketinggian yang sama, sehingga besar energi potensial hanya dipengaruhi oleh massa. Karena massa truk besar daripada massa mobil sedan, otomatis energi potensial yang dimiliki truk lebih besar daripada energi potensial yang dimiliki oleh mobil sedan. Nah, kasus kedua. Misalkan ini ada sebuah gedung lagi dengan ketinggian H. Kemudian diletakkan 2 buah mobil di atas gedung, mobil yang sama. Kalau misalkan mobil sama, otomatis di kasus ini besar energi potensial hanya dipengaruhi oleh ketinggian saja karena massa mobilnya sama. Mobil 1 diletakkan di dasar gedung, mobil 2 diletakkan di atas gedung, berarti ketinggiannya beda. Berdasarkan persamaan rumus tadi, energi potensial berbanding lurus dengan ketinggian posisi benda. Artinya, semakin tinggi letak benda dari permukaan bumi, maka mobil tersebut akan memiliki energi potensial yang semakin besar. Nah, di gambar ini berarti mobil yang letaknya di atas gedung itu memiliki energi potensial yang lebih besar daripada mobil yang berada di dasar
gedung karena dia lebih tinggi ya. Nah, bagaimana kalau misalkan gambarnya seperti ini? Nah, ini kasusnya ada sebuah gedung dengan ketinggian H. Kemudian ada sebuah truk yang letaknya itu di atas gedung, ada sebuah mobil yang letaknya di dasar gedung. Nah, mari kita analisa. Pertama, kita lihat dari massanya. Massa truk itu besar daripada massa mobil sedan, otomatis energi potensial truk lebih besar daripada energi potensial sedan. Nah, yang kedua, kita lihat ketinggiannya lagi. Ketinggian truk dari permukaan itu lebih besar daripada ketinggian mobil. Artinya, energi potensial truk lebih besar daripada mobil sedan. Nah, itu pembahasan tentang energi potensial. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan mudah. Nah, kita lanjut ke materi kedua, yaitu tentang energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar sebuah mobil. Nah, kalau energi kinetik syaratnya benda harus bergerak. Kalau misalkan bendanya diam, otomatis bendanya tidak mengalami energi kinetik gitu ya. Nah, ini mobilnya bergerak, berarti pada mobil ini terdapat energi kinetik. Mobilnya punya massa, mobilnya punya kecepatan. Maka cara menghitung energi kinetik itu ada rumusnya. Rumus energi kinetik yaitu EK sama dengan setengah kali M kali V pangkat 2. Apa itu M? M itu adalah massa benda, satuannya kilogram. Apa itu V? V itu adalah kelajuan benda, satuannya meter per sekon. Sedangkan EK sendiri adalah energi kinetik, satuannya adalah joule. Besar energi kinetik dipengaruhi oleh massa dan kelajuan benda. Nah, mari kita perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar dua buah benda yang sedang bergerak. Gambar pertama itu ada mobil sedan dengan massa M dan kelajuan tertentu, sama dengan sepeda, dia punya massa, dia punya kelajuan. Nah, mari kita analisa tentang energi kinetiknya. Pertama, massa. Massa mobil sedan itu besar daripada massa sepeda. Kelajuan mobil sedan itu juga besar daripada kelajuan sepeda. Aturannya itu, energi kinetik berbanding lurus dengan massa dan kelajuan benda. Nah, sehingga dari gambar ini, karena massa mobil sedan lebih besar dan karena kecepatan mobil lebih besar, maka energi kinetik yang dimiliki oleh mobil itu lebih besar daripada energi kinetik yang dimiliki oleh sepeda. Nah, itulah pembahasan tentang energi kinetik. Semoga dapat Anda pahami dengan mudah. Materi ketiga, kita bahas tentang energi mekanik. Energi mekanik adalah gabungan antara energi potensial dengan energi kinetik. Nah, kita misalkan ini ada sebuah gedung dengan ketinggian H. Kemudian di atas gedung ini ada seseorang sedang berlari. Nah, artinya seseorang ini berlari, dia punya kecepatan. Kemudian dia berlari di atas gedung setinggi H. Berarti dia punya kecepatan, dia punya ketinggian, berarti dia memiliki energi mekanik. Bagaimana cara menghitung energi mekanik? Rumus menghitung energi mekanik itu adalah EM sama dengan EP tambah EK. Apa itu EP? EP itu adalah energi potensial, EM itu adalah energi mekanik, dan EK itu adalah energi kinetik. Nah, karena ketiganya sama-sama energi, maka satuannya joule semuanya.
Nah, jadi intinya energi mekanik ini adalah energi yang dimiliki oleh benda yang punya ketinggian dari permukaan bumi, kemudian punya kecepatan. Makanya digabungkan antara energi potensial dengan energi kinetiknya. Nah, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Seorang anak berlari di atas gedung seperti gambar berikut. Jika massa anak adalah 50 kg, ketinggian gedung adalah 8 meter, dan anak tersebut berlari dengan kelajuan 2 meter per sekon, hitunglah energi mekanik yang dimiliki anak tersebut. Nah, setiap soal, biasakan kita bikin diketahuinya. Pertama, ada 50 kg itu adalah massa, maka M sama dengan 50 kg. Kemudian ada 8 meter, itu adalah ketinggian, berarti H sama dengan 8 meter. Kemudian ada 2 meter per sekon, itu adalah kelajuan, berarti V sama dengan 2 meter per sekon. Kemudian yang tidak ada di soal, itu adalah gravitasi, berarti G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah energi mekanik, berarti simbolnya EM sama dengan tanda tanya. Untuk menghitung EM itu rumusnya adalah EM sama dengan EP tambah EK. Maka langkah pertama kita hitung EP, kita hitung EK. Untuk menghitung EP, EP itu sama dengan M kali G kali H. Kita masukkan nilai M-nya 50, G-nya 10, H-nya 8, berarti EP sama dengan 50 kali 10 kali 8, hasilnya adalah 4000 Joule. Kemudian EP-nya udah dapat, cari EK-nya lagi. Untuk menghitung EK itu adalah EK sama dengan setengah kali M kali V pangkat 2. Masanya itu 50 kg, V-nya adalah 2 meter per sekon. Kita masukkan EK sama dengan setengah kali 50 kali 2 pangkat 2. Nah, setengah kita kalikan dengan 50, itu hasilnya adalah 25. 2 kuadrat adalah 4, sehingga hasilnya EK sama dengan 25 kali 4. Maka EK sama dengan 100 Joule. Langkah terakhir tinggal kita jumlahkan. EM sama dengan EP-nya 4000, EK-nya 100, berarti 4000 tambah 100, maka energi mekanik sama dengan 4100 Joule. Nah, itulah contoh soal yang ada pada energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Semoga dapat Anda pahami dengan mudah. Berikutnya, hukum konservasi energi atau kekekalan energi mekanik. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah bentuk. Energi mekanik bernilai sama di setiap posisi. Perhatikan gambar kelapa berikut. Ini ada pohon kelapa yang berada pada ketinggian tertentu. Nah, kelapanya nanti akan jatuh, maka kita analisa nanti energi potensial, energi kinetik, dan energi mekaniknya. Nah, saat buah kelapanya itu masih di atas pohon, maka energi potensialnya maksimum, karena ketinggiannya maksimum. Energi kinetiknya 0, karena dia diam, sedangkan energi mekaniknya maksimum. Buah kelapanya jatuh. Nah, kita perhatikan. Saat buah kelapanya jatuh, berarti ketinggiannya makin lama makin berkurang. Kita lihat tadi, energi potensialnya makin lama juga berkurang. Berarti, energi potensial sekarang, karena ketinggiannya tidak ada lagi, maka energi potensialnya adalah 0, energi kinetiknya adalah maksimum, dan mekaniknya tetap maksimum. Kalau kita misalkan sebelum buah kelapa jatuh adalah posisi A, setelah dia jatuh adalah posisi B, maka energi potensial terbesar berada di titik A.
energi potensial terkecil berada di titik B. Karena energi potensial itu berbanding lurus dengan ketinggian. Semakin besar ketinggian benda, maka energi potensial semakin besar. Kemudian, energi kinetik terbesar berada di titik B. Dan energi kinetik terkecil berada di titik A. Jadi intinya, saat energi potensialnya terbesar, pasti energi kinetiknya terkecil. Maka di A itu, energi potensialnya terbesar, energi kinetiknya terkecil. Sedangkan di B, energi potensialnya terkecil, energi kinetiknya terbesar. Tetapi, energi mekanik di titik A sama dengan di titik B. Itulah hukum konservasi energi mekanik. Semoga Anda dapat memahaminya dengan mudah. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.